Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ialah Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Andai kata daun-dedaunan di dunia ini sebagai kertasnya dan lautan di dunia ini sebagai tintanya dan ranting-rantingan di dunia ini sebagai penanya, itu tidak cukup untuk menulis semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang patut kita contohi, yang patut kita teladani dari berbagai aspek. Apakah itu dalam aspek ibadah, apakah itu dalam aspek muamalah, apakah itu dalam aspek akhlak, apakah itu dalam aspek akidah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihim amruna fawardun." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu lantas bukan atas perintah Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Sehingga tidak ada akidah bagi kita kecuali akidah yang beliau tuntunkan. Sehingga tidak ada ibadah bagi kita kecuali ibadah yang beliau ajarkan. Sehingga tidak ada akhlak bagi kita kecuali akhlak yang beliau tuntunkan. Sehingga tidak ada muamalah bagi kita kecuali muamalah yang beliau ajarkan. Dan ialah pula Rasul yang telah mengeluarkan umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, akhrajan nasa minaz zulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Dan ialah pula Nabi yang patut kita contohi. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Generasi Muda Islam. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang indah, dan penuh dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ialah Allah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah dan menjadikan kamu dalam sesudah kelemahan itu menjadi kuat. Dan kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendakinya, dan Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha perkasa. Quran surah Ar-Rum ayat 54. Subhanallah, Allah mengibaratkan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemuda. Karena di balik kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Mab'athallahu nabiyyan illa syabban." Tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia seorang pemuda. Wala utiyal ilma alimun illa syabban. Dan tidaklah seorang yang berilmu diberikan ilmunya melainkan ia seorang pemuda. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemuda.
ketika Rasulullah SAW memberikan tanggung jawab kepada Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Mereka semua dalam keadaan muda. Akan tetapi Rasulullah SAW menjadikan mereka panglima perang di dalam peperangan kaum Muslim dan kaum Romawi yang dikenal dengan perang Mu'tah. Rasulullah SAW juga menjadikan panglima perang Uzamah bin Zaid. Padahal di sana banyak sahabat-sahabat yang umurnya lebih tua daripada Uzamah bin Zaid. Akan tetapi Rasulullah SAW menjadikan Uzamah bin Zaid sebagai panglima perang. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dari kisah ini kita dapat melihat betapa besarnya tanggung jawab seorang pemuda untuk agama, bangsa, dan negara. Syekh Mustafa Al-Galayaini, penjaga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat dan keberaniannya adalah kehidupannya. Syubbanul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Cukup sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Bila ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi